Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah keras laporan yang menyebut pasukan Amerika Serikat kekurangan amunisi dalam perang melawan Iran. Trump menegaskan Amerika Serikat masih memiliki stok amunisi dalam jumlah sangat besar untuk berbagai jenis persenjataan. Ia juga menyebut produksi amunisi terus berjalan, sementara perusahaan pertahanan tengah membangun fasilitas produksi dalam skala besar. Trump bahkan mengancam akan memenjarakan pihak yang menyebarkan klaim bahwa militer Amerika Serikat sedang kekurangan senjata. Menurut Trump, orang-orang yang membocorkan informasi tersebut tengah diburu karena dianggap membuat pernyataan yang merugikan Amerika Serikat. Pernyataan itu muncul setelah sejumlah media Amerika Serikat melaporkan stok rudal pencegat Washington mulai menipis akibat perang dengan Iran. Kondisi tersebut disebut membuat pemerintah Amerika Serikat mempertimbangkan penundaan serangan tambahan atau operasi besar terhadap Teheran. Laporan The Washington Post juga menyebut Trump sempat berselisih dengan Menteri Pertahanan Pete Hegseth terkait persoalan tersebut. Perselisihan itu dilaporkan terjadi dalam rapat kabinet di Camp David, Maryland pada pekan sebelumnya. Meski demikian, Gedung Putih dan Pentagon telah membantah laporan mengenai persediaan amunisi Amerika Serikat yang menipis. At numbers that people hadn't seen in years, $1.85, $1.95. So past Tuesday, I was in Iowa at a stop, and we had $1.95, another one, $1.85 a gallon. And we'll see those days pretty soon again based on everything. As soon as the war ends, and go much longer. But I think we're doing very well. I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be said, yeah. Oil down to less than two in many places like Iowa. Oil was down to gasoline was down at numbers that people hadn't seen in years. $1.85, $1.95. Past Tuesday, I was in Iowa. Perkembangan terbaru di Timur Tengah kembali memunculkan ketidakpastian terkait nasib Selat Hormuz. Sejumlah pengamat menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemungkinan tidak akan menerima skema yang memberikan Iran dan Oman kewenangan bersama dalam mengelola jalur pelayaran strategis tersebut.
meski kedua negara tengah merampungkan pembahasan kesepakatan sementara. Profesor Ilmu Politik Universitas Chicago Robert Pape menilai sikap Trump terhadap Iran masih sulit diprediksi dan berpotensi kembali berubah dalam waktu singkat. Menurut Pape, Trump diperkirakan tidak akan bertahan lama menerima mekanisme yang memberikan Iran peran dalam pengelolaan Selat Hormuz. Ia juga memperkirakan menjelang pemilu paruh waktu Amerika Serikat, Trump membutuhkan pencapaian politik yang dapat ditunjukkan kepada publik. Pape menyebut kemenangan simbolis seperti penguasaan sebuah pulau atau titik strategis di pesisir Iran berpotensi menjadi opsi yang dipertimbangkan Trump untuk memperkuat citra kepemimpinannya di bidang keamanan nasional. Di lapangan, ketegangan kembali meningkat setelah sempat mereda. Laporan dari Iran menyebutkan ledakan terdengar di sekitar Pulau Qasem. Media pemerintah Iran menyatakan insiden tersebut merupakan bagian dari operasi yang menyasar pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh negara. Pada saat yang sama, Parlemen Iran tengah membahas rancangan undang-undang yang akan memperketat kontrol terhadap Selat Hormuz. Aturan itu mengusulkan larangan bagi kapal dari negara yang dianggap bermusuhan, termasuk Amerika Serikat dan Israel, untuk melintasi jalur tersebut, disertai sanksi berupa denda bagi pelanggar. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf kembali menuding Washington tidak konsisten dalam pendekatannya terhadap Teheran. Melalui media sosial, ia menyatakan Amerika Serikat terus berganti sikap antara mengancam dengan aksi militer dan mengajak Iran berunding. Di sisi lain, Kementerian Intelijen Iran mengumumkan penangkapan 21 orang di Provinsi Kerman yang dituduh bekerja sama dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Seluruh perkembangan ini terjadi ketika Iran dan Oman dikabarkan hampir mencapai kesepakatan sementara mengenai pengaturan lalu lintas kapal dagang di Selat Hormuz. Namun proses tersebut masih dibayangi blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap sejumlah pelabuhan di wilayah selatan Iran, sehingga prospek tercapainya stabilitas di kawasan masih penuh ketidakpastian. Upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump meredakan konflik dengan Iran lewat jalur diplomasi tampaknya belum sepenuhnya sejalan dengan sikap Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberi sinyal Tel Aviv siap bertindak sendiri jika menilai Iran masih mengancam keamanan negaranya. Netanyahu menegaskan Israel tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir.
meski Washington masih berupaya mencapai kesepakatan dengan Teheran. Menurutnya, Israel siap mengambil langkah apapun yang diperlukan untuk menjamin keamanannya. Pernyataan itu disampaikan setelah Komandan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, Ahmad Fahidi, menegaskan Iran akan tetap melanjutkan pengembangan program nuklir. Bagi Israel, pernyataan tersebut menjadi alasan bahwa ancaman dari Teheran belum berakhir. Di sisi lain, proses diplomasi justru terus bergerak. Qatar mengungkapkan pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap lanjutan. Dengan kedua pihak saling bertukar rancangan proposal untuk mencari jalan keluar dari konflik yang berlangsung sejak Februari lalu. Namun, negosiasi belum sepenuhnya mulus. Setelah sempat menghasilkan nota kesepahaman pada Juni, pembahasan kembali tersendat akibat perbedaan pandangan mengenai keamanan maritim dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Ketegangan kembali meningkat ketika Amerika Serikat melancarkan serangan baru ke Iran pada Juli, yang kemudian dibalas Teheran dengan menyerang fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania, Bahrain, dan Kuwait. Perbedaan pendekatan antara Washington dan Tel Aviv membuat peluang eskalasi kembali terbuka. Di saat Amerika Serikat masih mencoba mengedepankan jalur perundingan, Israel menunjukkan tidak ingin terikat pada hasil negosiasi apabila menganggap Iran tetap melanjutkan program yang dinilai mengancam keamanan kawasan. Militer Israel melancarkan serangan terarah ke wilayah Lebanon Selatan sebagai respons atas dugaan pelanggaran yang dilakukan kelompok Hizbullah. Serangan tersebut berlangsung sehari setelah pembicaraan terbaru antara Israel dan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat digelar di Roma. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 1 orang tewas dan 12 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan di kota Tibnin.
Kepulan asap terlihat membumbung dari sejumlah lokasi di Lebanon Selatan setelah serangan udara yang dilancarkan militer Israel. Rekaman yang beredar di media sosial juga memperlihatkan asap tebal menyelimuti kawasan Mansouri usai dihantam serangan udara. Sebelum melancarkan operasi, militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada warga di desa Mansouri yang berada sekitar 25 km dari Tibnin. Israel menyatakan akan mengambil tindakan terhadap posisi Hizbullah yang disebut masih beroperasi di wilayah tersebut. Peringatan evakuasi itu menjadi yang pertama dikeluarkan militer Israel untuk Lebanon dalam lebih dari 1 bulan terakhir. Ketegangan di perbatasan kembali meningkat meski upaya diplomatik antara Israel dan Lebanon masih terus berlangsung melalui mediasi Amerika Serikat. Serangan terbaru ini menambah kekhawatiran akan meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah di wilayah Lebanon Selatan. Otoritas Amerika Serikat tengah menyelidiki apakah helikopter militer yang membawa Presiden Donald Trump berada terlalu dekat dengan sebuah pesawat penumpang saat terbang di atas Washington. Menurut laporan New York Times yang mengutip 2 sumber yang mengetahui masalah tersebut, helikopter Marine One berada dalam jarak kurang lebih dari 1 mil dari sebuah pesawat penumpang di atas Washington pada Selasa 4 Agustus 2026 setelah terjadi komunikasi yang tidak jelas dengan pengatur lalu lintas udara. Dewan Keselamatan Transportasi Nasional atau NTSB mengatakan pihaknya tengah menyelidiki laporan mengenai insiden hilangnya jarak aman. Antara Marine One dan sebuah pesawat komersial yang berangkat dari DCA, Bandara Nasional Washington, pada 4 Agustus. Menurut The Wall Street Journal, standar keselamatan dalam situasi semacam ini mengharuskan jarak pemisah minimal 1,5 mil secara horizontal dan 500 kaki secara vertikal. Media tersebut melaporkan bahwa insiden terjadi sekitar pukul 14.30 waktu setempat. Saat sebuah pesawat Embraer E170 milik American Airlines yang dioperasikan anak perusahaannya, Envoy Air, lepas landas.
Helikopter tersebut sedang menuju pangkalan udara Andrews, tempat Trump kemudian menaiki pesawat kepresidenannya untuk melakukan perjalanan ke California. American Airlines dan Korps Marinir Amerika Serikat yang mengoperasikan Marine One belum segera menanggapi permintaan komentar. Look, I wish I could tell you that I was declaring victory right about now. Turns out it takes a long time to count some votes in Michigan. It's a big state. Across that movement that we built. Abdul El Sayed memenangkan pemilihan pendahuluan Senat Amerika Serikat dari Partai Demokrat di negara bagian Michigan dengan selisih suara yang sangat tipis. El Sayed mengungguli rivalnya Haley Stevens dengan selisih kurang dari 1% dari lebih 1,5 juta suara yang masuk. Kemenangan tersebut mendapat pujian dari Bernie Sanders yang menyebutnya sebagai salah satu kemenangan paling luar biasa dalam politik Amerika modern. Setelah memenangi primary, El Sayed akan menghadapi kandidat Partai Republik Mike Rogers pada pemilihan Senat yang digelar November mendatang. Pria berusia 41 tahun itu lahir di Detroit dari ayah asal Mesir dan ibu berkewarganegaraan Amerika Serikat. Usai meraih kemenangan, El Sayed mengatakan dirinya mungkin hanya menjadi sopir taksi di Mesir jika sang ayah tidak bermigrasi ke Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan. El Sayed merupakan lulusan University of Michigan, Columbia University, serta pernah menempuh studi di Oxford melalui beasiswa Rhodes.
Sebelum terjun ke politik, ia dikenal sebagai ahli epidemiologi dan pernah menjabat Direktur Layanan Kesehatan Masyarakat di Wayne County, Michigan. Dalam kampanyenya, El Sayed mengusung isu reformasi politik, perluasan layanan kesehatan, serta mengurangi pengaruh uang dalam dunia politik Amerika. Jika menang pada pemilu November nanti, Abdul El Sayed berpeluang mencatat sejarah sebagai Muslim pertama yang terpilih menjadi senator Amerika Serikat. I wish I could tell you that I was declaring victory right about now. Turns out it takes a long time to count some votes in Michigan. It's a big state. Across that movement that we built, there was an inspiration in the idea that we could take our government back. Government of the people, by the people, and for the people, instead of government of the corporations, by the special interests, and for the billionaires.